Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo sahabat sehat, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Dokter Kito. Bersama Kita Sehat dengan tema kita kali ini mengenai carpal tunnel syndrome atau yang biasa disebut dengan urat kejepit nih di bagian pergelangan tangan. Tadi sudah disampaikan oleh Dokter Junia bahwa ada beberapa faktor risiko yang sebetulnya tidak bisa dihindari dan ada juga yang bisa dihindari. Nah, seperti misalnya pekerjaan berulang atau kegiatan atau aktivitas berulang yang memang wajib dilakukan dan harus dilakukan. Nah, bagaimana ini Dok cara untuk menghindarinya? Mungkin misalnya kalau ngetik gimana caranya, posisinya seperti apa? Mungkin bisa langsung dilanjutkan Dokter, silakan. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebelum kita lanjut ke materi ini sedikit cerita. Boleh. Dulu pernah waktu saya di puskesmas itu yang paling banyak mengalami keluhan ini biasanya kan yang menjahit ya, tukang jahit, penjahit karena getaran, bergetar terus tangannya kan nggak gini-gini ya, cuma kan taruh bergetar. Nah, getaran itu yang bisa bikin peradangan di sarafnya. Nah, yang paling unik itu salah satunya di buku textbook nggak ditemuin nih. Ternyata ibu itu dia jualan lotek. Jadi sering gini-gini, radanglah tangannya. Awalnya ibunya panik, kenapa? Apakah karena kena cabai atau zat apa? Ternyata bukan, karena berulang begitu. Beda kalau ulekannya itu pakai yang ulek yang panjang itu ya. Nah, dia agak menekan, nanti beda lagi penyakitnya. Kalau dia ulekannya batunya itu bulat, cenderung yang seperti ini CTS yang lebih resikonya muncul begitu. Oke. Nah, untuk pekerjaan tadi, pertama pekerjaan yang berhubungan dengan alat-alat yang bergetar. Nah, contoh orang untuk yang bongkar aspal itu yang alat yang bergetar, nah itu juga sering mempengaruhi faktor resikonya. Makanya getaran itu ada namanya peredam. Biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu ada dokter khususnya, namanya dokter okupasi. Jadi semua penyakit yang bisa ditimbulkan akibat pekerjaan biasanya akan diedukasi atau dicegah. Misalnya ada suatu perusahaan harus ada dokter okupasinya tersebut, jadi bisa dicegah. Oke. Alat-alat yang bergetar tadi seperti mesin jahit atau pekerjaan yang membutuhkan gerakan pergelangan tangan berulang. Seperti lagi misalnya orang yang hobi nyuci ya, ibu-ibu yang nyucinya pasti pakai tangan, itu juga termasuk kegiatan yang berulang. Setelah itu pada tekanan saraf medianus ini kadang bisa makin buruk atau makin berat keadaannya jika dia dibiarkan. Begitu. Misal tangan kanannya, awalnya tangan kanan yang sering digunakan, dibiarkan, udah sakit nih, akhirnya pindah ke tangan kiri, akhirnya bisa dua-duanya, bisa seperti itu. Tapi walaupun kejadiannya banyak di tangan kanan pada orang yang penggunaan sehari-harinya banyak pada tangan kanan. Kalau dia misalnya sehari-harinya banyak pada tangan kiri, tidak menutup kemungkinan juga bisa terjadi di tangan kiri ya. Oke. Nah, ini contohnya nih. Kalau gambarannya kan kita kayak megang mouse ya gitu. Ini kan ada tertekuk nih, posisinya kan tidak lurus. Ini ada gambar. Ada tekukan, lekukan atau ada tekanan pada pergelangan tangannya. Kalau kita lihat, kalau dibuka nih, kita lihat gambaran di dalamnya nanti jadi gambarnya seperti ini. Tangan kita menekan, itu kan ada tekanan di saraf medianus, nervus medianusnya di sini. Oke, ini ada otot, kemudian ada flexor retinaculum, kemudian ada nervus-nervus yang lain. Nah, saat kita nekan seperti itu, dia bisa tertekan. Itu bisa menimbulkan resiko, termasuk orang-orang olahragawan yang sering push up seperti itu, dan kadang posisinya yang tidak benar. Olahraga itu aman jika posisinya benar, sesuai instruksi begitu ya. Kadang ada tuh yang cara push up tapi sembarangan, salah, itu bisa menimbulkan gejala ini gitu. Oke, nah gejalanya apa saja? Ini yang tadi kita bahas di depan ya, bahwa nervus medianus itu mempersarafi tidak semua bagian jari, hanya di beberapa jari tertentu. Ini biar memudahkan untuk pemahamannya, pemirsa di rumah bisa lihat di gambar, itu ada yang sudah dikasih warna merah. Nah, nervus medianus itu
kalau di bagian telapak tangan dia mempersarafi dari jempol sampai ke setengah jari manis dan hampir semua bagian telapak tangan, walaupun di bagian kelingkingnya itu tidak. Kalau kita lihat dari bagian belakang tangan, itu dia mempersarafinya jempol bagian depan enggak. Kemudian 2 jari itu iya dan setengah jari manis. Nah, ini kadang kita bisa menjadi salah satu penegakan diagnosis. Kita tanyain ke pasien, Bu, kramnya, menjalarnya ke seluruh tangan enggak? Atau di sebagian aja? Enggak dok, pokoknya pas yang genggam itu pas mau genggam tangan rasanya enggak nyaman karena jari saya yang ini enggak enak dok, kelingking saya sih aman-aman aja gitu. Itu salah satu ciri khas dari CTS ini ya. Tapi untuk gejala yang kebas mulai terasa banget kecuali kelingking tadi itu udah proses waktu yang lumayan panjang untuk sampai di situ ya dok ya? Betul, kalau peradangannya itu sedikit karena penggunaan berulang ya, peradangannya nggak langsung radang, dia sering diulang akhirnya radang makin radangnya bengkaknya besar, akhirnya menekan muncullah gejalanya. Ini masih gejala ringan kalau kesemutan aja, kadang dia bisa menjalar sampai ke lengan, rasa tidak nyaman, walaupun diistirahatkan tangannya masih terasa tidak nyaman begitu. Walaupun sebenarnya istirahat bisa meminimalkan keparahannya, akhirnya dia bisa menurunkan resiko keparahannya dan bisa juga jadi salah satu terapi ya. Izin dok, tapi untuk gejala ini dia terus ketika sudah ada gejala itu dia terus ada atau dia sesekali saja timbulnya? Oke. Dijawabnya nanti ya. Oke. Jeda pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Dokter Kito, bersama kita sehat.